Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermi Kristanti. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS. Untuk materi semester ini saya akan membahas mengenai jurnal kembali. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis jurnal kembali dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memaparkan secara lisan ataupun tulisan langkah-langkah penyusunan jurnal kembali dengan tepat. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang disusun pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Jurnal pembalik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian untuk periode sebelumnya. Oleh sebab itu, dasar pembuatan jurnal pembalik adalah jurnal penyesuaian. Namun dari 7 perkiraan penyesuaian yang ada dalam perusahaan jasa, hanya ada 4 perkiraan yang bisa dibuat jurnal pembalik. Berikut ini beberapa jurnal dalam jurnal penyesuaian yang perlu dibuat jurnal pembalik. 1. Pendapatan yang masih harus diterima. 2. Pendapatan yang diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan. 3. Beban dibayar di muka yang diakui sebagai beban. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar atau sebagai hutang beban. Contoh soal yang pertama, sampai akhir bulan Desember, pendapatan salon yang masih harus diterima adalah sebesar 2.500.000. Sebelum kita buat jurnal pembalik, kita buat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha 2.500.000 di sebelah debit, pendapatan jasa 2.500.000 di sebelah kredit. Setelah kita buat jurnal penyesuaian, baru kita buat jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya adalah pendapatan jasa 2.500.000, piutang usaha 2.500.000. Yang kedua, yaitu contoh yang kedua, perusahaan menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta. Diterima tanggal 30 Juni 2021. Yang bisa dibuat jurnal pembalik adalah dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan sewa 2 tahun sebesar 3 juta, jadi per bulannya adalah 125.000. Sewa yang sudah terpakai sampai bulan Desember, yaitu 6 bulan, kali 125.000 sama dengan 750.000. Sedangkan yang masih hutang adalah 18 bulan kali 125.000 sama dengan 2.250.000. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa 2.250.000 di sebelah debit, sewa diterima di muka 2.250.000 sebelah kredit. Kalau sudah kita buat jurnal penyesuaian, baru kita buat jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya adalah sewa diterima di muka 2.250.000 sebelah debit dan pendapatan sewa 2.250.000 sebelah kredit. Yang ketiga, yaitu contoh beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Contoh soal, membayar premi asuransi atau asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun, dibayar bulan Februari 2021. Kita hitung ayat jurnal penyesuaiannya. Premi yang dibayarkan baru sebesar 100.000 per bulan kali 10 bulan dari yaitu bulan Desember, Februari sampai Desember, maka akan diperoleh angka sebesar 1 juta. Karena dicatat sebagai beban, maka yang dibuat AJP adalah yang diakui sebagai harta. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka 200.000, beban sewa 200.000. Jurnal pembaliknya adalah beban sewa di sebelah debit 200.000, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Contohnya,
Masih harus dibayar gaji karyawan selama bulan Desember sebesar 2.500.000. AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebelah debit, beban gaji 200.000, 2.500.000, hutang gaji 2.500.000. Jurnal pembaliknya adalah hutang gaji sebelah debit 2.500.000, beban gaji sebelah kredit 2.500.000. Demikian pemaparan materi saya mengenai jurnal pembalik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.